Halo Scorpio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang hal spesial di hari lebaran yang akan kamu rasakan. Semoga terrealisasi ya yang positifnya ya. Ini kita jadikan gambaran aja ya, hiburan yang positif ya. Dan kita jadikan doa ya supaya terafirmasi ya, terrealisasi ya, supaya kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan seperti yang mungkin lebih juga ya daripada apa yang saya bacakan di sini. Namun ini adalah general reading ya, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan ya, karena ini adalah energi umum yang saya tarik di sini. Banyak zodiak yang saya ambil energinya untuk saya bacakan. Untuk personal reading itu berbiaya, kirim foto, kirim nama zodiak, nama asli ya. Nama asli Anda, nama zodiak, usia, agama. Kemudian bukti transfer, karena itu ada biaya ya. Supaya kalian gak tanya-tanya lagi kan. Gunanya foto itu supaya kita bisa membaca aura ya. Aura teman-teman sekalian, kira-kira bisa kita prediksikan gitu. Terkadang hadir rasa curiga, namun tak berdaya. Ini kemarin itu ya, ada yang komen katanya miring tuh kameranya, maksudnya kartunya miring. Mungkin mereka mau belajar kali ya, jadi mau memperhatikan kartunya secara lurus lebih jelas gitu ya. Sorry, itu pesawat lewat, saya tinggal dekat Bandara Babullah Sultan Ternate, Bandara Sultan Hairun ya, Babullah Ternate, di samping tepat di samping, jadi sering berisik gitu ya. Oke. Terkadang hadir rasa curiga, namun tak berdaya. Jadi kita bikin gini aja ya, supaya tuh kelihatan jelas nggak ini ya. Untuk teman-teman yang mau belajar silahkan lihat ini, jelas nggak? Walau bibir ini diam, namun sejujurnya ku akui kau segalanya, tempatku sandarkan berjuta pengharapan. Oke, di sini kita bukan mau nyanyi ya, kita mau baca kartu guys. Pertama ada Six of Cups ya. Kalau berisik itu hujan ya. Kemudian ada Six of Wands. Kemudian ada Five of Pentacles. Wow, ada Wheel of Fortune Scorpio. Ada Children. Ada Let Go of Control Issues. Ada Pay Attention to the Red Flag. Ada Religious Factor. Oke, mari kita definisikan guys. Pertama, hal yang spesial yang akan kamu alami di hari lebaran adalah, kalau dalam hal cinta dulu ya guys, asik nih kalau cinta duluan. Saya di sini untuk yang single, kalian akan dipertemukan dengan seseorang dari masa lalu gitu ya. Mungkin akan bertemu dengan seseorang di masa lalu dan akhirnya kalian jatuh cinta. Terus kalian seperti pokoknya merasakan kebahagiaan yang secara total kali ini ya, berbeda dengan kemarin-kemarin, karena mungkin udah mulai bebas pandemik juga ya, atau udah mulai ringan lah pandemiknya, jadi nggak setegang kemarin-kemarin. Jadi kayak kalian tuh ngerasa inilah hari kemenangan yang kita rindukan gitu. Kalian tuh nanti ngerasa kedatangan seseorang dari masa lalu ini, mungkin teman pernah kenal kalian atau kenal di medsos, udah lama ya tapi baru terkoneksi sekarang. Mungkin baru sekarang saatnya kalian tuh dipertemukan gitu, diizinkan oleh semesta untuk dipertemukan gitu, pas di hari lebaran atau menjelang lebaran atau setelah lebaran nanti atau lebaran kedua ya.
kalian ngerasa tuh ini nih pangeran gue yang gue cari, atau ini nih ratu gue yang gue cari gitu. Happy banget. Tapi ini tuh berasal dari masa lalu ya, jadi kalian tuh kayak bernostalgia gitu. Apa untuk yang single ya, kalian tuh kayak bernostalgia, mengingat masa-masa lalu yang indah bersama seseorang gitu ya. Kalian rindu banget gitu ya. Tapi akhirnya kalian bisa bertemu karena apa? Dan mencurahkan isi hati, berbagi kebahagiaan, saling memaafkan gitu ya. Kalian meraih kemenangan bersama. Kemenangan perasaan hati kalian berdua itu kalian bisa raih di hari lebaran ini ya. Single ya, single ini kan mungkin kalian ini pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Ada beberapa dari kalian mengalami ini ya, pernah menjalin hubungan dengan seseorang di masa lalu, namun kalian akhirnya terkoneksi kembali gitu. Dan ya mudah-mudahan ya kalian saling memaafkan dan saling mencurahkan hati yang sebenarnya, dan kalian bahagia bersama gitu. Ini tuh bisa gimana ya, bisa berlaku pada yang jomblo juga bisa berlaku pada yang single, atau ya ada pasangan tapi mungkin lagi break ya, terus mengingat masa lalu tentang seseorang, terus mungkin ingin minta maaf ya, itu akan kalian dapatkan. Kemudian Six of Pentacles ya, ini menunjukkan bahwa ya ada saling berbagi lah ya, berbagi dengan adil. Mungkin kamu akan memberikan angpau atau diberikan angpau ya, mendapatkan sedikit rezeki dari angpau dari saudara, teman, atau ya mungkin pokoknya dari seseorang yang spesial lah ya, atau mungkin kamu yang berbagi gitu. Selain kalian berbagi hati, mencurahkan apa ya, pengalaman hidup, mungkin beberapa dari kalian tuh saling mencurahkan tentang pekerjaan gitu ya, masalah pekerjaan, saling tukar pikiran. Pokoknya ada lucunya, ada senangnya gitu semuanya situ. Nah kan jarang yang ngumpul. Nah pas ngumpul tuh sama teman-teman atau sama orang-orang yang udah lama nggak jumpa ya, kalian tuh saling menanyakan soal pekerjaan, gimana sih kamu kerja di mana, apa yang kamu rasakan di sana, terus gini lanjut. Happy banget tuh, saling berbagi kan, berbagi cerita, berbagi pengalaman kerja. Dan Wheel of Fortune, sepertinya ada beberapa dari kalian ini menemukan jodoh kalian di hari lebaran ini ya, menemukan titik terang dalam kehidupan kalian, yaitu sebuah keberuntungan hidup dari sisi rezeki, dari sisi jodoh, maupun dari sisi karir, alias semua dari kehidupan kalian itu pasti ada yang beruntung yang akan kalian dapatkan dimulai dari hari lebaran ini. Karena apa? Di hari lebaran ini adalah hari kemenangan yang mungkin kalian mendapatkan pengampunan ya, setelah kalian berhasil berpuasa total sebulan Ramadan ya, dan kalian berhasil juga mendapatkan kemaafan dari Ilahi selama kalian melakukan ibadah ya. Kalian telah berdoa meminta ampun dan kalian berhasil menjalankan ibadah sampai di malam Lailatul Qadar. Dan beberapa dari kalian ya, kalian mungkin tidak paham, tidak mengerti, tidak melihat, tapi mungkin Allah mengabulkan doa Anda pas pada malam Lailatul Qadar itu. Akhirnya kehidupan kalian ini akan dirubah dari titik terendah menjadi naik ke atas ya, Wheel of Fortune, tentang keberuntungan. Jadi kalian udah dikikis segala kehidupan yang toksik kemarin, yang menderitakan kalian itu sudah diganti dengan keberuntungan. Bagi kalian yang benar-benar khusyuk melakukan ibadah puasa dan dalam 3 hari malam Lailatul Qadar itu kalian mengikuti terus ya, menjalankan ibadah secara penuh, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup, keringanan dalam hidup, dan kelancaran dalam segala usaha. Oke, itu yang single ya. Dan ya akhirnya yang kemarin mungkin ya kalian selalu berhati-hati terhadap orang baru ya,
baik pasangan ataupun sahabat. Saya melihat di sini hubungan kalian dengan siapapun tuh kalian memakai insting ya. Jadi kalian udah tajam pikirannya, jadi nggak gampang lagi untuk terprovokasi ya. Ini ada let go of control issue, terpengaruh, atau kalian ngerasa hidup lebih damai gitu ya. Karena ya kalian tahu ya mana yang pantas diikuti, didengarkan, dan mana yang nggak pantas diikuti dan didengarkan. Didengarkan dan diikuti. Jadi kalian selalu berhati-hati memilih teman, memilih pasangan, atau menjaga komunikasi kalian dengan siapapun. Akhirnya dan kalian mulai memahami tentang apa ya, pergaulan, tentang apa cara kita menghadapi kehidupan ini, menghadapi masalah. Makanya kayak hidup kalian tuh lebih ringan gitu ya, karena kalian udah nggak mudah lagi terprovokasi oleh hal-hal negatif yang kemarin tuh kalian tuh sensi banget kalau ada yang memprovokasi kalian dalam hal apa saja gitu. Misalnya dalam pekerjaan itu kalian langsung down gitu ya, udah nggak semangat. Terus misalnya ada yang memprovokasi kalian untuk dalam hal apa ya, percintaan dengan pasangan, itu tuh kalian sudah langsung pesimis, kecewa. Sekarang tuh kalian udah lebih optimis ya, karena apa? Pikiran kalian tuh mulai tercerahkan. Entah kalian dapat dari mana, mungkin karena ya keimanan kalian tadi gitu, keteguhan hati dan kedewasaan gitu ya, kedewasaan pemikiran kalian yang baru ini ya, sudah terfitrah mungkin. Jadi akhirnya kalian tuh merasa hidup ini kok ringan banget, udah nggak seberat dulu lagi gitu ya. Jadi kemana-mana kalian tuh bersahaja aja gitu ya, bersahabat dengan keadaan, situasi dan keadaan serta kehidupan kalian. Juga ya mungkin beberapa dari kalian ya, sesuatu ya dalam hal menguji keyakinan Anda terhadap seseorang gitu ya. Misalnya kalian pacaran sama si A terus nggak direstui, tapi kalian yakin aja bahwa satu saat pasti Allah akan kalau jodoh nggak akan kemana ya kan. Berpeganglah kepada keyakinan itu, karena yang penting kita udah berusaha dan kita tetap bertahan, kita perjuangkan hubungan itu. Biarkan Allah yang apa ya, yang kuasa gitu ya, memutuskan. Kamu tugasnya yakin aja ya, berjuang aja, tulus aja, ikhlas aja ya. Karena di sini ada Wheel of Fortune. Jadi kalaupun bukan dia yang kamu dapatin, kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada dia, dan itu langsung dikirim oleh Allah, bukan kamu yang cari lagi gitu kayak dulu. Kamu gak perlu berjuang lagi gitu ya, insya Allah, amin. Untuk kalian yang sudah berpasangan, ini kelihatan gak sih? Untuk kalian berpasangan ya, Scorpio, momen paling spesial di hari Lebaran ini adalah kalian bisa saling memaafkan, baik kamu hubungan dalam cinta, dalam persahabatan, dalam tim-tim kerja ya, dalam keluarga, kalian bisa saling memaafkan. Itu yang paling luar biasa. Mungkin kemarin-kemarin kamu terlalu sensi, jadi masih menyimpan dendam terhadap seseorang. Kali ini tuh kamu udah ngeplong semuanya, udah plong, karena kamu sendiri belajar untuk memaafkan. Itu yang bikin kamu happy dalam hidup ini. Untuk yang berpasangan ya, beberapa dari kalian kalau dalam hal cinta ya, mungkin kamu masih menginginkan, merindukan cinta lama ya. Mungkin kalian lagi ada masalah dengan pasangan, kalian masih merindukan tentang masa lalu kalian yang indah di awal-awal pertemuan gitu ya. Atau mungkin kalian bernostalgia dengan mantan kalian di masa lalu. Kenapa saya dengan si B ini kok nggak seperti si A, rasanya lebih happy sama si A gitu, kok ini konflik melulu si B ini gitu. Mungkin kalian bernostalgia seperti itu, jadi kalian merasa happy, walaupun happy-nya hanya dalam bayangan, tapi itu mungkin kalian akan bertemu dengan mantan kalian itu ya, dan kalian ngerasa happy ya, karena kalian saling memaafkan. Ya, dan bisa saling berbagi lah, itu yang bikin happy, berbagi cerita, berbagi perasaan. Mungkin kalian sekarang nih ya, oke lah kita sekarang teman, tapi seenggaknya aku tahu perasaan kamu yang sebenarnya, kamu tahu perasaanku yang sebenarnya gitu. Kamu jujur deh, gini dulu gimana sih, sekarang kan kita teman, udah deh open aja gitu. Dan kalian ngerasa happy membuka itu. Dulunya kalian gengsi banget ya, tapi sekarang tuh kayak udah deh, ngapain disembunyiin melulu, karena kan sekarang kan
Ya udah ada pasangan, saya juga sudah ada, jadi mendingan kita open-open aja deh, kan kita juga sahabat juga, kita juga teman gitu. Karena beberapa dari kalian ini dealing sama teman sendiri. Kemudian kali ini ya, di hari lebaran ini Scorpio, kalian tuh ngerasa menang banget, happy banget, karena segala yang membebani kalian tuh sudah kalian lepaskan dari hati. Kayak dulunya kalian maksa sesuatu gitu ya untuk didapatin gitu ya, tapi kali ini tuh kalian lebih pasrah gitu ya. Udah deh, daripada gua maksa tapi Tuhan yang belum mengizinkan, mungkin Tuhan lebih tahu yang terbaik buatku yang mana. Ya akhirnya ya kamu ngerasa happy aja dalam kehidupanmu. Paling pertama kali itu kalau kamu baru ngerasa happy itu kali ini, karena segalanya kamu ngerasa ringan, energi kamu udah ngerasa ringan. Hidup itu ya, kalau kita mau melepaskan segalanya yang tidak mampu kita kuasai, yang di luar dari kuasa kita ya otomatis hidup kita akan ringan. Karena ada tuh ya orang yang ego banget, dia menginginkan sesuatu tuh dia maksa harus dapatin, sehingga dia melakukan segala cara tapi endingnya kecewa juga ya kan. Dia nggak sadar, dia udah buang-buang waktu selama ini, dia nggak sadar kalau kita pantas berusaha, tapi wajib berusaha, tapi kalau udah berkali-kali gagal, mungkin coba kita cari yang lain, kita alihkan dengan mengusahakan untuk mendapatkan keinginan kita itu dari sisi yang lain gitu, dari segi yang lain gitu ya. Explore dulu lah ya. Dia kayak mungkin monoton gitu, nggak pasif, nggak mau move on dari satu suasana, dia tetap stay di situ. Akhirnya dia kayak kalang kabut sendiri gitu. Energi hidupnya tuh berat banget, perjalanan hidupnya tuh kayak rasa berat banget. Karena apa? Dia nggak ikhlas terhadap sesuatu yang nggak bisa dia miliki gitu. Kali ini tuh kamu lebih ngerasa plong, karena segalanya kamu udah sadar bahwa yang di luar kuasa saya adalah kuasa Tuhan. Jadi buat apa saya memaksakan gitu? Kalau saya sudah berusaha di batas limit dan itu tidak berhasil, maka itu adalah kuasa Allah gitu, ya kan? Akhirnya kamu bahagia banget, kamu ngerasa menang banget dalam hidup ini, karena dengan mengikhlaskan dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan itu, akhirnya itu kamu ngerasa ringan, plong gitu. Yang berpasangan ya ini ya, beberapa dari kalian ini saya melihat ada yang berbagi ya kemarin mungkin dalam perjalanan cinta kalian tuh kalian ngerasa apa yang saya berikan nggak sesuai dengan apa yang saya terima, tapi kamu udah ikhlas ya, kamu udah nggak mau lagi memaksakan kehendak dirimu gitu ya. Jadi kamu nggak mau, udah saya nggak mau merugi lagi memberikan, tapi saya tidak mendapatkan, kayak tidak dihargai ya, dengan pengorbanan saya itu tidak dihargai oleh mereka gitu. Udah deh, yang penting saya memberi ikhlas aja gitu. Tanpa mengharapkan balasan dari orang yang sama. Karena ya kamu mulai sadar ya kalau udah deh, kan toh saya mendapatkan kebaikan dari sisi yang lain juga banyak, jadi saya nggak perlu berpatokan kepada balasan dari satu orang saja gitu. Jadi kamu lebih banyak bersyukur ya, dan malah kamu lebih banyak berbagi gitu. Apalagi di malam fitrah ya. Selain menjalankan ibadah atau melengkapi rukun Islam yang keempat ya, kalian ada beberapa dari kalian tuh belajar sesuatu gitu, yaitu makna dalam dari fitrah tersebut. Jadi kalian mulai paham, oh ini saya kan punya mungkin beberapa dari kalian mempelajari tentang zakat mal ya. Kalau kamu tuh ya punya aset-aset gitu ya, kayak motor, mobil, kamu punya bisnis, coba kamu tanya ke para kiai atau ustadz yang memahami itu, bisa nggak kita mengeluarkan fitrah atas nama bisnis kita, itu masuk di zakat apa gitu ya. Bisnis kita itu tuh manfaatnya tuh bagus loh untuk memelihara kelanjutan bisnis kita itu dan kelancaran, dan Allah melindungi bisnis kita itu supaya nggak mudah hancur gitu satu ketika jika kita dilanda masalah. Terus rajin-rajinlah kamu bersedekah ya, di orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Kalau kamu punya rezeki lebih, bagusnya kamu ikut sertakan gitu di malam pengantaran zakat fitrah itu ya. Bagusnya seperti itu.
ya kan nggak ada larangan kalau kita kasih lebih, yang penting kan nggak kurang daripada jumlah ya. Tapi yang kita tujukan itu kepada orang-orang yang benar-benar seperti janda ya, janda, orang tua jompo gitu ya, atau anak yatimnya langsung dikasih lebih, itu lebih baik kalau kamu punya kelebihan. Dengan doa ya, ya Allah, ini untuk motor saya, ini untuk pemeliharaan untuk mobil saya atau bisnis saya, usaha saya ya, tolong jaga gitu ya. Kan segalanya tuh kita minta sama Allah. Jadi kalau ada lebih, kenapa kita kasih pas-pasan gitu ya. Kebetulan di malam fitrah juga ya kan, malam yang paling bersih gitu ya, di malam terakhir itu ya, itu adalah kesempatan kita untuk mengikut sertakan pencucian rezeki kita gitu. Selain dari fitrah, mungkin kita ikut sertakan dengan sedekah kepada anak-anak yang membutuhkan itu, anak yatim, orang tua yang udah jompo, yang pokoknya orang susah lah, orang yang membutuhkan gitu. Jadi kalau kamu punya lebih dan kamu pingin menjaga semua membersihkan energi negatif yang mungkin bakal, kadang tuh kita nggak tahu ya, hari ini kita beli motor ya, tapi kita lupa bersedekah, tiba-tiba tuh ketabrak, rusak motor kita, keluar nggak biayanya. Itu yang maksud saya pemeliharaan. Pemeliharaan langsung meminta kepada Allah agar menjaga kita supaya kita nggak sampai celaka, supaya Allah melindungi kendaraan kita yang kita beli dengan susah payah ini, supaya awet, supaya aman digunakan gitu ya. Kadang kita menjalankan bisnis tapi tiba-tiba tuh hancur gitu, kita nggak nyadar bahwa dari bisnis kita itu tuh ya, kadang tuh fitrah itu adalah contoh ya, bahwa karena ada zakat fitrah, zakat mal, kita mikir aja deh, bisnis kita adalah penghasilan bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Sedangkan kita keluarin usaha melalui keluarin sedekah melalui hasil yang didapatkan dari bisnis itu kapan aja kan, nggak terus-terusan kan. Nah ini nih kesempatan di hari yang fitrah ya, di malam yang fitrah, pengantaran fitrah itu, kalian kesempatan lah cari itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan tuh ya, berikan mereka kebahagiaan dengan ya kamu kalkulasi lah ya, penghasilan saya dari bisnis tersebut tuh berapa per tahun. Kamu ambil paling terendah deh, gimana gitu ya. Dan kalau boleh setelah lebaran nanti ya, perbiasakan dari hasil bisnis kamu itu tuh harus rajin ya buka sedekah untuk bisnis tersebut gitu. Jangan lupa ya, ini pesan saya, maksudnya masukkan aja kalau kamu mau menjaga aset-aset kamu ya. Saya pakai motor setiap hari, saya dilindungi setiap hari. Gimana kalau saya sedekah untuk motor keamanan motor saya gitu. Ya pikir aja gitu, kita lakukan kebaikan kan ya. Mungkin kalian berpikir itu konyol ya, tapi saya rasa saya sudah buktikan ya, saya sudah kerjakan itu semua dan alhamdulillah tuh saya selama di jalan, alhamdulillah kayak udah hampir ketabrak motor nih ya, tiba-tiba tuh motornya tuh belok aja ke sana, jadi mereka yang jatuh, saya tetap utuh. Alhamdulillah. Jadi karena saya sering mengeluarkan sedekah-sedekah untuk membawa dengan berdoa bahwa ya Allah tolong saya, lindungi saya ketika saya di perjalanan, lindungi kendaraan saya karena saya membutuhkan ini untuk perjalanan saya gitu. Jadi saya sering sedekah membawa doa seperti itu gitu. Saya punya bisnis, ya Allah tolong Engkau memberikan hamba rezeki setiap hari, pemasukan setiap hari, ya Allah tolong lindungi saya sampai bersedekah ini, tolong berikan perlindungan untuk usaha saya ini, bisnis saya ini agar tetap berjalan lancar, walaupun nggak sebesar-besar yang usaha orang lain, tapi seenggaknya tuh ada terus hasilnya dan terjaga gitu olehmu gitu. Itu jadi nanti lepas lebaran kalian tuh belajar ya tentang itu ya, melakukan kebaikan tuh nggak terbatas gitu ya. Jadi rajinlah memberi dari hasil keringat kamu sendiri dengan berdoa sebelumnya, supaya ya mereka happy, yang kalian berikan dari hasil keringat kalian itu mereka happy, mereka berdoa, kamu terlindungi gitu. Untuk yang single, beberapa dari kalian mungkin dimulai lebaran ini kalian akan bertemu dengan pasangan kalian, bisa berkumpul dengan keluarganya, happy banget. Ya, dia mungkin bisa datang ke rumah kamu, jenguk bertemu dengan keluarga kamu, saling bermaafan ya. Beberapa dari kalian mungkin
setelah pertemuan di hari Lebaran itu saling memaafkan, mungkin kedepannya kalian akan mengatur keseriusan hubungan, mungkin ada restu dari orang tua ya, dan beberapa dari kalian akan mulai ke jenjang yang lebih serius, bahkan sampai berhasil menikah, karena ini Wheel of Fortune, jadi tentang jodoh, perjodohan atau ketemu jodoh. Dan juga setelah Lebaran ini ya, di hari Lebaran ini adalah titik terang kalian untuk mencapai kesuksesan dan keberuntungan. Ada sebuah keberuntungan yang akan datang kepada kalian di start dari hari Lebaran ini, yaitu kalian mendapatkan kebahagiaan, perubahan hidup yang kemarin kalian ngerasa mandek gitu-gitu aja tuh, ada kemajuan yang akan kalian dapatkan, serta yang kemarin kalian ngerasa susah banget mendapatkan jodoh, atau kalian merasa ragu kalau sama pasangan ini jodoh nggak ya, ternyata tuh jodoh. Beberapa dari kalian akan mendapatkan titik terangnya bahwa kalian memang berjodoh. Amin. Ya, setelah saling memaafkan, kalian merasa hidup ini plong, happy banget, bersahabat banget. Hidup itu harus bersahabat dengan segala situasi dan kondisi, dan juga hubungan dengan antar sesama. Itu baru kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, setelah kalian saling memaafkan itu ya, kalian ngerasa hidup itu ternyata indah banget kalau saling memaafkan semuanya, bisa bersahabat dengan segala suasana, situasi dan kondisi. Beberapa dari kalian mungkin ada yang agak cemburu gitu ya, ya mungkin ada yang memperbincangkan tentang kalian, tentang hubungan kamu dengan seseorang, tapi kayak kamu tuh nggak peduli gitu, yang penting kamu happy. Dulunya sih mereka ada ya beberapa yang nggak setuju gitu ya, nggak merestui. Beberapa yang dari kalian orang tua nggak merestui lah, ada yang teman-teman memprovokasi gitu, ada lingkungan yang memprovokasi. Itu kalian udah whatever dengan itu semua. Kalau emang dianya saya melihat ada yang ngerasa menang, walaupun pasangan kalian ini terprovokasi pun kalian ngerasa menang, kalian ngerasa tenang, karena kalian nggak mau terprovokasi seperti dia gitu. Ya udah, kalau dia nggak mau, dia mengikuti mereka, udah itu pilihan dia, tapi saya tetap diri saya gitu. Beberapa dari kalian berpikir gitu, terserah gitu. Kalau dia mau mempertahankan hubungan kita, ya jangan terprovokasi dong, mikir kamu gitu. Ada juga ya udah, kalau dia nggak mau sama saya, nggak apa-apa deh, kan masih ada yang lain gitu. Jadi kamu menangnya begitu, karena kamu mampu berpikir dewasa, kamu udah nggak mau terpengaruh lagi dengan isu-isu gitu dari luar. Dan entah ya, sikap dari pasangan yang kemarin tuh kamu ngerasa dia tuh bikin pusing kamu aja, karena dia terprovokasi dengan orang lain, dia cari masalah dengan kamu. Kali ini tuh kamu udah ngelepasin semuanya, jadi walaupun dia mencari masalah sama kamu udah ngerasa ringan banget, udah nggak pusing lagi dengan hal-hal seperti itu. Pokoknya udah, kalau jodoh ya takkan kemana gitu. Prinsip kamu seperti itu sekarang. Jadi kenapa ada ini ya, Six of Wands, kamu ngerasa udah menang dalam hidup kamu, karena kamu sudah masuk ke tahap kehidupan yang lebih pemikiran yang lebih dewasa. Kamu sudah merubah pola pikir kamu dan mulai pandai memandang masalah dari sudut pandang yang lain. Makanya kamu rasa ringan banget kali ini. Artinya kamu memaafkan diri kamu memaafkan segalanya gitu. Menerima, kamu lebih legowo, lebih nerimo. Ya, dan beberapa dari kalian ini lebih berhati-hati ya terhadap diri kalian sendiri, ego kalian sendiri. Kalian udah mulai introspeksi ya, jiwa spiritual kalian udah mulai bangkit, dan kalian udah lebih berhati-hati terhadap perlakuan diri kalian sendiri. Kalian udah memilih gini, daripada saya sibuk menyalahkan orang, lebih baik saya introspeksi diri, perubahan diri saya yang lebih baik. Saya rasa itu lebih baik daripada saya harus memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri saya sendiri gitu ya. Maksudnya memikirkan orang lain itu dalam hal, dulu mungkin kamu agak ego gitu, mudah terpengaruh, mudah terprovokasi, jadi kamu tuh agak kadang nggak nerimo gitu ya, jadi kamu kayak melemparkan kesalahan ya, atau menyalahkan orang lain gitu demi membela diri gitu. Tapi kali ini tuh kamu lebih diam dan lebih introspeksi. Itu yang saya bilang kenapa ada ini ya, sebuah kemenangan dan kebahagiaan, juga keberuntungan, karena kamu merasa menang dari segala sisi, terutama dimulai dari diri kamu sendiri. Kamu mengontrol ego, kamu lebih legowo, itu yang bikin kamu menang dari segala sisi. Oke, untuk kalian yang sudah menikah, saya di sini
kamu dan pasangan akan saling memaafkan, saling berbagi ya, mulai merubah sikap masing-masing untuk memperjuangkan, mempertahankan rumah tangga kalian untuk kedepannya harus lebih baik lagi, lebih saling mengasihi satu sama lain. Dan hari ini tuh kalian happy banget, kalian bisa jalan bersama, kalian bisa ngumpul-ngumpul sama keluarga, dan pokoknya happy banget lah ya, meraih kemenangan banget. Karena kemarin itu kayak ada terasa yang kurang gitu, mungkin karena pengaruh pandemi juga ya, jadi kalian kayak nggak bisa menikmati kebahagiaan secara full. Tapi kali ini tuh udah mulai mendapatkan kebahagiaan kembali seperti dulu sebelum pandemi. Jadi kayak udah mulai merasa bebas gitu ya, happy banget. Beberapa dari kalian mungkin akan saling berbagi cerita ya, berbagi angpau juga mungkin dari saudara kalian ya, kakak kalian, adik kalian. Walaupun udah menikah kan, kadang-kala tuh kalau saudara kita itu mereka punya ekonomi yang lebih stabil daripada kita tuh, kadang mereka suka memberi angpau. Itu yang bikin kita happy ya kan. Terutama daripada itu semua adalah keakraban dan keakuran dan kebahagiaan yang ada pada saat momen spesial di hari Lebaran itu yang luar biasa. Karena kumpul-kumpul kan sama keluarga, terus lagi memang nggak ada masalah dan kalian saling berbagi, itu yang rasa bisa luar biasa banget. Yang keluarga dari jauh yang mungkin kemarin nggak bisa bertemu, ini dipertemukan ya, diizinkan oleh Allah untuk bertemu gitu. Jadi happy banget lah saya lihat ya. Di sini beberapa dari kalian di hari Lebaran ini, beberapa dari kalian bertemu dengan jodoh, jodoh. Ini udah bertemu jodoh kok. Kayak keberuntungan gitu. Mungkin ada tawaran-tawaran kerja dari saudara kalian gitu ya. Dan ini tuh hasilnya tuh memuaskan banget nantinya ya. Ada tawaran bisnis. Beberapa dari kalian ini dalam pertemuan di hari Lebaran itu ada sebuah percakapan tentang bisnis gitu. Dan hasilnya tuh bakal besar banget untuk kamu ya. Jadi di hari Lebaran ini kamu bahagia secara total. Bahkan kamu mendapatkan titik terang dalam rumah tangga kamu. Mungkin yang kemarin ada orang ketiga lah, ada kecurigaan lah, itu kamu ngerasa tenang di sini karena kamu dan pasangan ternyata punya pikiran yang sama, punya rencana yang sama untuk masa depan kalian ya, dan punya keinginan yang sama. Cuman agak gengsi-gengsian aja sih, makanya kalian nggak saling tahu sebenarnya apa sih yang ada di pikiran dia, kenapa sih dia kayak gini gitu. Jadi makanya itu yang menjadi penyebab kecurigaan kalian yang membuat kalian gelisah, nggak happy gitu ya. Tapi kalian bisa melihat kalian lebih happy karena kalian lebih saling terbuka di sini, saling memaafkan, dan kalian mau memperjuangkan hubungan kalian ini, rumah tangga kalian ini, karena kalian sudah tahu ya kalau kesalahan yang kecil aja, jika kalian tergoda dengan pihak-pihak luar, maka hancurlah rumah tangga kalian. Itu yang kalian khawatirkan, kalian jaga juga ya. Jadi akhirnya dimulai dari hari Lebaran ini ya, adalah momen yang terspesial yang mungkin baru kamu rasakan karena kamu mendapatkan semuanya. Jadi dalam rumah tangga juga kalian sama-sama menyadari akan kesalahan masing-masing, kalian mau introspeksi diri ya, dan kalian saling memaafkan, dan kalian mau bangkit lagi ya, mau memperbaiki hubungan ya, dan kalian punya tujuan yang sama. Itu yang paling plong, itu yang paling klop, dan itu yang paling balance. Oke. Dan saya melihat beberapa dari kalian sudah mulai ada bangkit jiwa spiritualnya ya, pendekatan dengan ilahi lebih tinggi lagi setelah Lebaran ini, karena mungkin mereka mendapatkan hidayah dari Allah ketika selama bulan puasa ini. Jadi pendekatannya kepada ilahi itu lebih intens lagi, lebih dekat lagi, lebih rajin lagi. Oke ya. Dan untuk karir dan keuangan kalian ya, ini sudah pasti beruntung ya. Ya, kalian akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang kalian impikan ya, bisnis yang lancar kembali seperti dulu yang kalian pernah sukses. Gimana kalian akan mendapatkan itu? Ya, pokoknya kalian akan memenangkan kompetisi atau persaingan dengan cara yang sehat dalam bisnis atau karir dan usaha kalian sendiri ini ya. Bisnis apapun, atau kalian yang berkarir di perusahaan apapun, atau mungkin kalian seorang PNS ya, kalian selalu memenangkan kompetisi karena kalian lebih bijaksana menghadapi atau mengerjakan tugas-tugas kalian, menyelesaikan tugas-tugas kalian, menyelesaikan masalah. Itu kalian lebih bijak menghadapi berbagai masalah yang kalian hadapi di tempat kerja kalian, sehingga di sini kalian selalu mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu bukan karena
untuk kekuasaan ya, tetapi segalanya tuh terasa menerima kalian karena kalian kebijaksanaan kalian sendiri itu ya. Untuk hal keuangan saya melihat di sini beberapa dari kalian merasa kemarin tuh bisnis kalian tuh kurang lancar, jadi mungkin pemasukan kalian pun agak nggak stabil gitu ya. Setelah kalian mulai memahami tentang berbagi rezeki atau sedekah ya, kalian rajin bersedekah ya, akhirnya rezeki kalian pun mulai distabilkan oleh ilahi ya. Kalian akan mendapatkan, jadi sedekah itu ya yang kita berikan sedikit tapi sering, itu berarti kita berupaya untuk melakukan ibadah yang paling disukai Allah. Makanya tuh Allah tuh nggak lupa ya, walaupun sedikit tapi sering ya. Itu berarti Allah tahu, karena Allah tuh maha tahu bahwa Dia ingat saya terus gitu. Makanya Allah memberikan kalian, insya Allah ya, kita aminkan ya, semoga demikian ya. Saya berdoa aja ya, karena ini ada wheel of fortune, jadi saya bacakan memang sesuai dengan ini. Kalian yang sering berbagi karena kalian ingat Allah, ini kalian akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, kemudahan, kelancaran dalam hidup ya, keringanan ya, juga kesuksesan ya. Intinya semakin kalian bersedekah, semakin kalian bersyukur. Berarti kalian paham caranya bersyukur. Berarti kalian paham tentang keimanan ya. Iman dan takwa kepada ilahi itu seperti apa gitu. Akhirnya kalian mendapatkan berbagai keberuntungan dari segala sisi. Untuk kalian beragama lain juga ya. Karena ini memang lebaran ya. Ini tuh tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pula kepada orang yang beragama lain juga, karena ini adalah energi umum yang saya tarik. Jadi ya lakukanlah ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Intinya kita kan sama aja ya, sama-sama bersedekah ya. Kita sama-sama bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita sama-sama juga mencari jalan Tuhan gitu ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan gitu ya. Dari cara-cara pola hidup kalian yang positif itulah yang akan membawa kalian kepada keringanan dan kemudahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Yang belum ketemu jodoh akan ketemu, dimulai dari lebaran ini ya. Mungkin kalian saling memaafkan, beberapa dari kalian akan berjodoh dengan, karena ini religious factor ya, jadi kalian akan bertemu dengan jodoh kalian tetapi berbeda agama. Namun itu tidak masalah, karena ikuti kata hati, mereka mengikuti kata hati. Dan kalau jodoh takkan kemana ya, jadi walaupun di agama lain, mungkin kalian punya cara untuk bisa bersatu gitu dan dimudahkan oleh ilahi. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Jika kalian ke personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp, menit berbiaya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Scorpio.